Kecerdasan buatan atau AI sekarang ada di mana-mana ya, dan dunia pendidikan juga nggak terkecuali. AI ini benar-benar mengubah segalanya, mulai dari cara kita belajar sampai cara para dosen mengajar. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin seorang mahasiswa akhirnya memutuskan, oke, gue mau pakai teknologi ini? Nah yuk, kita bongkar sama-sama temuannya. Pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah AI bakal mengubah pendidikan tinggi, tapi lebih ke gimana caranya. Apakah AI ini cuma bakal jadi alat bantu biasa aja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah revolusi total dalam cara kita belajar secara mandiri? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu konsep kunci nih yang perlu kita pahami bareng. Pembelajaran mandiri atau Self-Directed Learning, kita sebut aja SDL ya. Konsep ini tuh intinya pendidikan modern di kampus, di mana mahasiswa diharapkan jadi arsitek buat pengetahuannya sendiri. Nah, AI ini punya potensi buat jadi alat paling canggih untuk mendukung SDL. Oke, mari kita masuk ke revolusi AI di dunia pendidikan atau AID. Perkembangannya cepat banget loh. Kita semua pas sudah lihat contohnya. Ada sistem tutor cerdas kayak Khan Academy, aplikasi bahasa kayak Duolingo, dan tentu aja platform yang lagi ngehits banget di Indonesia, ChatGPT. Semuanya nawarin pembelajaran yang rasanya lebih personal kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Walaupun teknologinya ada, kan nggak jaminan bakal dipakai. Ada banyak banget tools di luar sana. Tapi apa sih pemicu psikologis yang bikin seorang mahasiswa berubah? Dari yang tadinya cuma, tahu AI, jadi pengguna aktif buat belajar mandiri. Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, sebuah studi baru secara khusus meneliti mahasiswa di Indonesia. Tujuannya simpel, memetakan faktor-faktor apa aja yang membentuk niat mereka untuk mulai menggunakan alat-alat AI ini. Studi ini melibatkan 322 mahasiswa dari berbagai jurusan. Coba kita lihat deh datanya. Pesertanya beragam banget. Ada dari teknik, pendidikan, ilmu sosial, sampai MIPA. Nah, keragaman ini penting banget. Karena artinya kita bisa dapat gambaran yang luas tentang pola pikir mahasiswa dari berbagai bidang ilmu. Jadi, gimana caranya para peneliti ini memecahkan teka-teki ini? Mereka nggak asal tebak loh. Mereka membangun sebuah kerangka kerja yang solid, kayak semacam resep rahasia gitu, buat memahami apa sih yang ada di kepala mahasiswa pas mau mutusin pakai AI atau enggak. Bahan dasar dari resep mereka ini adalah sebuah teori yang udah teruji banget, teori perilaku terencana atau TPB. Intinya TPB ini simpel banget kok. Niat kita buat ngelakuin sesuatu itu dipengaruhi sama 3 hal. Pertama, sikap kita terhadap hal itu. Kedua, norma subjektif, alias tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dan ketiga, kontrol perilaku, atau seberapa pede kita merasa bisa ngelakuinnya. Tapi itu baru dasarnya aja. Biar gambarnya lebih lengkap, para peneliti nambahin 5 bumbu tambahan. Mereka juga ngelihat faktor-faktor kayak optimisme terhadap teknologi, rasa penasaran buat jadi yang pertama nyoba, seberapa berguna sih AI menurut mahasiswa, adanya dukungan kayak wifi kenceng, dan gimana persepsi umum orang-orang tentang AI. Dan inilah hasil akhirnya, kerangka penelitian yang super komprehensif. Keren kan? Di satu sisi, kita lihat inti dari TPB tadi. Di sisi lain, ada faktor-faktor eksternal. Nah, hipotesisnya, semua ini ujung-ujungnya mengarah ke satu hal di tengah, niat mahasiswa buat pakai AI untuk belajar. Nah, buat menganalisis semua data ini, mereka nggak pakai metode statistik biasa. Mereka pakai jaringan saraf tiruan, sebuah model AI yang canggih banget. Bayangin aja, ini kayak otak buatan yang bisa memproses semua jawaban survei dan nemuin hubungan-hubungan tersembunyi yang mungkin kelewat kalau dianalisis secara tradisional. Oke, kita udah lihat metodenya yang canggih. Sekarang waktunya buat pengungkapan besar. Setelah semua data diolah sama si otak buatan, faktor apa ya yang ternyata jadi pendorong paling kuat? Siap-siap ya. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata ini bukan soal jadi orang yang paling melek teknologi atau soal seberapa canggih alatnya. Faktor yang paling dominan itu ternyata jauh lebih mendasar dan lebih manusiawi. Ini dia angkanya. Tingkat akurasi prediktif dari faktor nomor 1, 98,12%. Wow. Angka ini tuh luar biasa tinggi yang nunjukin betapa kuatnya pengaruh dari faktor ini. Jadi, faktor terkuatnya adalah, lihat peringkat teratas, norma subjektif. Yap, tekanan sosial. Apa yang teman, keluarga, dan dosen pikirkan, ternyata itu prediktor terkuat dengan selisih yang jauh. Faktor inti TPB lainnya dan persepsi kegunaan juga tinggi sih, tapi coba deh lihat yang paling bawah. Inovasi pengguna. Ternyata, keinginan buat jadi yang pertama nyoba itu pengaruhnya paling kecil.
Nah, ini nih yang merangkum semuanya dengan jelas. Keputusan buat pakai AI itu ternyata lebih banyak tentang ikutin arus daripada tampil beda. Jadi ini bukan soal, wah gue mau jadi pionir, tapi lebih ke, teman-teman gue pada pakai nggak ya? Visualisasi ini nunjukin temuan tadi dengan sangat jelas. Diagram Taylor ini nunjukin seberapa kuat tiap prediktor. Lihat deh gimana semua titik kayak SN, AT, dan PBC itu ngumpul deket banget sama titik referensi. Itu artinya akurasinya tinggi banget. Terus lihat titik hitam untuk UI, yang kelempar jauh sendirian. Ini bukti visual yang kuat banget kalau inovasi pribadi itu bukan pendorong utama di sini. Temuan ini tuh nggak cuma berlaku buat Indonesia aja loh. Ini ngasih kita wawasan mendalam tentang sifat manusia dan adopsi teknologi yang bisa diterapin di mana-mana. Jadi, pelajaran praktis apa nih yang bisa kita ambil? Kutipan dari studi ini benar-benar merangkum semuanya. Dalam budaya di mana komunitas itu penting banget, apa yang dipikirkan dan dilakukan sama kelompok punya pengaruh yang luar biasa besar. Teknologi diadopsi bukan cuma karena fiturnya, tapi karena status sosialnya. Nah, berdasarkan temuan ini, para peneliti ngasih semacam peta jalan yang jelas. Pertama, manfaatkan kekuatan sosial, minta dukungan dari dosen, dan dorong mahasiswa buat belajar bareng pakai AI. Kedua, bangun rasa percaya diri lewat pelatihan. Ketiga, pastikan infrastruktur pendukungnya siap. Dan terakhir, yang gak kalah penting, pastikan aksesnya merata buat semua mahasiswa. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini dia. Teknologi mungkin terasa individual, tapi keputusan untuk mengadopsinya itu ternyata sangat sosial. Lingkungan, komunitas, dan budaya di sekitar mahasiswa lah yang jadi kunci buat membuka potensi AI di dunia pendidikan. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting buat masa depan. Kita sekarang tahu kalau pengaruh sosial itu kuat banget. Tantangannya adalah gimana caranya para pendidik dan pengembang bisa mengarahkan kekuatan itu buat mendorong pembelajaran yang benar-benar mendalam dan kritis, bukan sekedar adopsi teknologi karena lagi tren aja. Ini jadi PR kita bersama kan?